doa terlebih dahulu. Nah, untuk doa sendiri bisa Ibu pimpin kali berdoa sesuai dengan kepercayaan atau kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran di sini Ibu akan mengecek kehadiran, ya, kehadiran kalian semua. Di sini sekretarisnya siapa? Ada yang nggak hadir kan? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah, berarti kondisi kalian di sini baik-baik saja. Baik, Ibu, lalu ya kita telah mempelajari bab 2. Ada yang masih ingat Ibu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, baik. Minggu kemarin adalah pembelajaran norma dan keadilan. Baik, terima kasih pada Anak Erika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Sebelum membahas tentang kesejarahan, setiap negara itu pasti ada yang namanya konstitusi. Ada yang tahu apa itu arti konstitusi? Baik, silakan Nak Reka. Konstitusi itu adalah hukum dasar. Baik, benar sekali Nak Reka. Jadi konstitusi itu adalah hukum dasar. Jadi setiap negara pasti ada yang namanya konstitusi atau hukum dasar yang menjadi pedoman hidup bagi suatu negara tersebut. Lalu konstitusi ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis ini berupa aturan atau pokok-pokok dasar negara. Ini aturan yang menjadi pokok dasar negara. Lalu konstitusi tidak tertulis itu bisa disebut atas konvensi atau kebiasaan dalam suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri itu ada yang namanya konstitusi paling tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun Undang-Undang Dasar ini pasti memiliki sejarah atau asal usul. Mengapa konstitusi di negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar? Nah, maka dari itu kita akan membahasnya. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita, yakni yang pertama, dari pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian dapat menelaah tahapan-tahapan dalam pengusahaan UU Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Lalu, kalian mampu menganalisis dasar dari latar belakang perubahan rencana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tepat. Nah, ini adalah sejarah pengesahan undang-undang. Jadi, sejarah tentang Undang-Undang Dasar itu berawal dari pembentukan BPUPKI, ya, atau bisa disingkat Badan Penyelenggara Usaha, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut apa, Nana? Dalam bahasa Jepang BPUPKI itu ya, benar. Dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokumentsu Juki Kosokai yang didirikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Nah, pada masa itu ya, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Nah, gagasan ini mereka rujukan pada sidang BPUPKI yang pertama
pada tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI ini merumuskan rancangan undang-undang dasar yang terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1946. Nah, oleh sebab itu maka dibentuklah panitia 9 terus atau perancang undang-undang dasar dalam sidang tersebut pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, pada kesempatan tersebut dibentuk pula panitia kecil ini yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan undang-undang dasar dan segala pasal-pasalnya. Panitia tersebut diketuai oleh Supomo pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia merancang undang-undang ini secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan undang-undang dasar. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai ketua panitia 9, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang dasar, batang tubuh undang-undang, dampak dari undang-undang dasar dan dampak Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Lalu selain dari pembentukan BPUPKI, yang menjadi latar belakang ya kesejarahan dari undang-undang dasar itu yakni dampak Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang pada saat itu sedang melakukan agresi militer melawan sekutu. Namun apa daya, pada saat itu Jepang kalah dari sekutu, sehingga Jepang ini merasa terpojokkan, sehingga Jepang menjanjikan kepada rakyat Indonesia yaitu sebuah kemerdekaan yang diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso Kuniaka pada 7 September 1944. Nah, namun kondisi Jepang saat itu makin terdesak ketika adanya pengeboman ya di 2 tempat yang ada di Jepang. Yang pertama itu pada 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota mana? Ada yang tahu? Nagasaki. Hiroshima. Nah, lalu pada tanggal 7 Agustus pula, ya besoknya setelah bom Hiroshima itu diluncurkan pada tanggal 7 Agustus, nah BPUPKI itu dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena BPUPKI ini telah menyelesaikan tugasnya dan digantikan oleh BPKI. Ada yang tahu nggak bahasa Jepang BPKI itu apa? Iya benar. Jadi BPKI itu ada bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Yungi Inkai. Nah, pada tanggal 9 Agustus ya 1945, bom atom itu diluncurkan kembali di kota Jepang untuk yang kedua kalinya. Ada yang tahu di kota mana? Kemarin Hiroshima, sekarang di mana? Nagasaki, ya benar, di Nagasaki. Nah, kondisi ini akhirnya melumpuhkan Jepang ya, sehingga pada tanggal 5 Agustus 1945 Jepang ini menyerahkan diri kepada sekutu. Lalu karena hal tersebut akhirnya PPKI melaksanakan tugasnya, yakni untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendirian bangsa. Nah, PPKI ini diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasehat PPKI itu ada yang namanya Ahmad Subarjo. Lalu jumlah anggota PPKI itu adalah 21 orang dari berbagai daerah dan ditambah 6 orang lagi 6 orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintahan Jepang waktu saat itu. Nah, lalu sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaksanakan sidangnya, yakni sidang tersebut masih membahas tentang dasar hukum negara, namun sudah menuju pada pengesahan undang-undang sebagai konstitusi negara. Nah, proses pembahasan itu berlangsung secara hikmat dan penuh kekeluargaan, ya, sehingga pembahasan rancangan undang-undang menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh undang-undang. Nah, ada yang tahu isi dari keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945? Baik, silakan Kak Nur. Yang pertama, masalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Soeharto sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Persatuan. Nah, lalu setelah sidang PPKI ini melakukan beberapa perubahan keputusan persidangan PPKI, ternyata ada sedikit perubahan tentang rumusan pembentukan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh undang-undang. Nah, 4 perubahannya yakni yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Ya, jadi di pembukaan dasar itu awalnya adalah pembukaan, bukan mukadimah lagi. Terus yang kedua, silah pertama itu yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulungnya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diganti? Karena pada saat itu terjadi kontra antara Indonesia bagian timur yang mayoritas warganya itu adalah beragama non-Islam. Nah, lalu yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Dan keempat, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya sampai juga di materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Anuja. Izin bertanya mengenai apa sih hubungan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang 1945? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Jadi pertanyaan Anuja itu adalah hubungan apa sih hubungan antara Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Yang hubungannya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 itu disahkan dan dilakukan perubahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, awalnya merupakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan dalam sidang ketua PU PPKI. Jadi itu jawaban atas pertanyaan Alia. Nah, saat ini sudah sampai di akhir materi. Di sini ada yang bisa memberi kesimpulan terkait materi kita pada hari ini? Ya, silakan Kak Dini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar dan kehidupan bernegara Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Konstitusi Negara Republik. Baik, terima kasih Kak Dini yang telah memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, nah itu ada OPT untuk kalian semuanya. Nah, ini ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, yakni tugasnya apa yang akan terjadi jika tidak adanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jawabannya diketik di Word dan kalian bisa mencari sumber ini melalui internet, melalui sumber yang terpercaya dan juga melalui buku-buku pedoman pembelajaran.
Baik, sekian dari Ibu ya. Kita akhiri dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.